bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Kita lupakan dulu semuanya. Mari kita berikan posisi yang terbaik untuk kita mau bertemu dengan Tuhan. Walaupun di rumah masing-masing, tetapi tetap berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah segala pujian penyembahan hanya untuk Engkau, Tuhan. Mari kita siapkan setiap hati kita, Bapak Ibu Saudara.
hari ini telah mempertemukan kami di tempat ini untuk memuji menyembah nama-Mu ya Bapa. Kiranya berkati ibadah kami pagi hari ini dari awal, tengah, hingga akhirnya nanti. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Hanya dalam mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita masih tetap dalam posisi penyembahan, dalam suasana penyembahan. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama berdoa buat Indonesia melalui sebuah pujian.
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan setiap hati kita kembali, Bapak Ibu Saudara. Mari berikan posisi yang terbaik buat Tuhan. Memang negeri kita sedang dilanda masalah terbesar bahkan di bumi. Tapi melalui pujian ini, mari dengan iman kita pujikan kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kau terlebih besar dari virus corona yang menggerogoti bumi ini Tuhan. Mari kita bangun iman kita kembali Bapak Ibu Saudara.
Biarlah pada pagi hari ini ketika Engkau izinkan kami mendengarkan kembali sabda firman-Mu, biarlah merema dalam setiap kehidupan kami. Berikan kami kerendahan hati untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menjabarkan kebenaran firman-Mu, urapi ya Bapa, biarlah yang disampaikan itu semua hanya dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Selamat pagi keluarga anugerah yang diberkati Tuhan. Selamat kita berbakti, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan di tempat kita masing-masing. Hari ini Minggu 19 April 2020. Bersama-sama kita menaikkan pujian dan ucapan syukur karena kita diberi kesempatan untuk beribadah bersama dengan keluarga. Sebelum kita mendengar firman Allah, saya menyampaikan selamat ulang tahun Sabtu 18 April Ibu Ruth Narwastu. Dan selamat ulang tahun Minggu 19 April hari ini Ibu Wiyanti. Tuhan memberkati. Saya akan berdoa untuk kedua kekasih ini, kiranya Tuhan menyertai dan mengayomi. Bapa di surga, Bapa yang penuh dengan cinta, kami membawa doa buat Ibu Ruth dan Ibu Wiyanti di hari berbahagia. Tuhan tambahkan usia, kiranya kasih karunia-Mu bertambah, sehat jasmani, kuat imannya, tambahkan rezeki, sanggup menghadapi setiap masalah persoalan. Tuhan mengayomi, memberkati, sekarang, besok, dan selamanya. Kami berdoa dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya juga akan berdoa buat ibu-ibu yang dititipi pusaka oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong sampai saat persalinan tiba. Baik Ibu Nia, Opi, Popi, dan Sela. Sehati kami berdoa untuk ibu-ibu yang Tuhan percayakan kandungan. Tuhan tambahkan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan sampai saat persalinan tiba. Semua berjalan dengan baik lancar, ibu dan bayi yang dikandungnya. Baik Ibu Nia, Oki, Popi, dan Sela diberkati oleh Tuhan sekarang, besok, dan selamanya. Kami berdoa dan bersyukur dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi ini bacaan kita terdapat dalam kitab Nabi Hosea. Hosea pasal yang ke-6, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi,
dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Ayat yang ke-6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakar. Kitab Yosua mempunyai tema atau tujuan menggambarkan kasih Allah bagi umatnya yang berdosa. Di tengah pemberontakan umat Allah, bangsa Israel, bangsa Yehuda, Allah tetap melimpahkan kasih karunia-Nya yang tidak terbatas. Bangsa Israel, umat pilihan Allah, hidup di dalam kemakmuran. Secara materi mereka tidak kekurangan. Negara dalam keadaan aman, tentram. Musuh-musuh diperdamaikan. Semua serba melimpah. Dan justru saat kekayaan materi melimpah dalam kehidupan mereka, kekayaan rohani menjadi merosot. Mereka menyepelekan hal-hal yang rohania. Bahkan berhala-berhala bermunculan di tengah-tengah mereka. Hati mereka tidak lagi berpaut kepada Tuhan Allah yang mengasihi dan menolong mereka, tapi mereka telah berpaling kepada ilah-ilah, berhala-berhala yang muncul di dunia ini. Dan Hosea muncul sebagai nabi yang mewartakan kabar sukacita di tengah-tengah kemerosotan moral. Hosea ingin supaya umat kembali datang kepada Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Arti nama Hosea sendiri adalah keselamatan. Bagi orang yang berdosa tidak ada tempat selain penghukuman dan murka Allah, kebinasaan. Semua itu tinggal tunggu waktunya. Tetapi kasih dan rahmat-Nya berlimpah-limpah. Kasih dan karunia-Nya untuk umat pilihan Tuhan. Dan keadaan ini akan terus berlangsung. Kita memiliki Allah yang Maha Mengasihi. Kita memiliki Allah yang Maha Peduli. Sekalipun kita seringkali menyepelekan, menganggap ringan ibadah dan persembahan, tetapi Allah tetap dengan kasih-Nya menolong kita semua untuk kembali berbalik kepada Tuhan. Kasih-Nya yang tiada terbatas. Kita tahu bahwa pertobatan atau berbalik kepada Tuhan mendatangkan berkat. Sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Panggilan Tuhan kepada kita semua di hari-hari ini, dengan adanya wabah COVID-19 yang menjalar seluruh dunia, mengingatkan umat manusia kepada jati dirinya.
keluarga, rumah tangga itu tempat yang istimewa, di mana Tuhan hadir untuk memberkati. 2-3 orang yang berkumpul atas namanya, aku ada di tengah-tengah mereka. Kesatuan hati suami dan istri, kesatuan hati orang tua dan anak perlu dijaga dan perlu dibina, dan di dalamnya ada mukjizat yang besar. Tuhan memberkati kita semua. Ayat yang ketiga, Hosea pasal 6 berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Pengenalan akan Tuhan menjadi hal yang utama dan terpenting dalam hidup ini. Banyak orang percaya, punya perasaan bahwa mereka telah mengenal Tuhan. Tapi mari kita bersama menyimak dengan saksama apa kata Tuhan kepada umat Israel pada waktu itu. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara-saudara yang dikasihi, dari satu sisi kita melihat bagaimana besar anugerah Allah yang dilimpahkan, seperti datangnya fajar setiap hari, terbit dari sebelah timur, dia tidak pernah berhenti. Demikian juga kasih Allah kepada kita dalam hidup ini. Sekalipun banyak kali kita mengecewakan Tuhan, banyak kali kita tidak setia, tetapi ketika kita berbalik kepada Allah, pintu kemurahannya tidak terbatas. Anugerahnya bagi saudara dan saya, ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hujan diperlukan untuk mengairi sawah dan ladang, agar tetanduran tanaman tumbuh dengan baik dan benar. Diharapkan hasil panen tidak mengecewakan, karena hujan datang pada musimnya. Itulah harapan kita di tengah kegersangan dalam hidup, menghadapi wabah corona yang mendunia. Mari biarlah hati kita persiapkan. Hati ini seperti sawah yang harus diluku, yang harus dibaca, dibongkar balikan, dan sebentar benih itu akan tertanam, lalu air mengalir, dan benih itu tumbuh, benih itu bertambah besar. Pada akhirnya hasil panen tidak mengecewakan. Banyak hal yang mengecewakan, mengkhawatirkan, membuat kita takut dan cemas di hari-hari ini. Tapi percayalah, kita punya Tuhan yang maha mengasihi, yang maha sanggup untuk menolong dan mencukupkan kebutuhan kita. Justru saat inilah iman kita diuji untuk melihat mukjizat Tuhan terjadi. Dia melindungi keluarga kita, dia melindungi suami istri orang tua anak, dia melindungi orang-orang yang kita kasihi.
kasih setianya seperti hujan, kasih setianya tidak pernah berhenti. Dan dialah ini mendorong kita untuk kita waspada. Mari kita sejenak merenung kembali. Adakah kehidupan kita seperti bangsa Israel di masa lalu, yang bangga dengan kemakmuran secara materi dan duniawi, lalu terjadi kemerosotan moral di dalam hidup ini? Apakah kita mau meninggalkan berhala-berhala yang mengambil tempat Tuhan di dalam hati kita? Mungkin itu uang, itu pekerjaan, itu karir, itu pelayanan kita. Segala sesuatu yang mengambil tempat Tuhan menjadi ilah, menjadi berhala bagi kita. Maukah kita hari-hari ini menanggalkan dosa-dosa, kejahatan yang begitu mengikat kehidupan kita, berbalik kepada Allah, mengenal kepada Allah, dan berjanji untuk melakukan perubahan? Tidak ada kata terlambat. Tuhan memberi waktu, panjang sabar dan kasih-Nya, menanti kita untuk kembali berjanji mengubah hidup ini. Pola pikir kita bukan lagi duniawi, tapi mari ketika kita di rumah tinggal bersama dengan orang-orang yang kita cintai, kita lebih banyak waktu untuk memikirkan hal-hal rohani. Fokus kita bukan kepada COVID-19. Fokus kita bukan kepada masalah yang kita hadapi. Tapi mari kita fokus kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dia Allah yang mengasihi. Dia Allah yang memberkati. Saudara akan mendapat ketenangan dalam hidup ini. Keuntungan materi hanya sesaat, tapi keuntungan kekal tidak terbatas. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana sikap kita hari-hari ini? Apakah lebih banyak waktu kita memikirkan hal materi, memikirkan perubahan-perubahan yang perlu terjadi dalam kehidupan kita? Kita perlu berubah, kita perlu berubah, diubahkan, dan hidup berbuah untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ayat yang keempat dalam Hosea pasal yang ke-6 berkata demikian, apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Allah menunjukkan bahwa pengakuan setia Efraim dan Yehuda, kerajaan Israel di sebelah utara dan kerajaan Yehuda di sebelah selatan, seperti kabut pada waktu pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Kasih setia mereka, ibadah mereka seperti kabut dan embun, mudah menguap, tidak berarti dan tidak berguna. Menjadi catatan bagi kita semua, dijauhkan kiranya
agar ibadah kita tidak sia-sia. Pengikutan kita kepada Tuhan menjadi hampa, tidak berarti dan tidak berguna. Kalau iman kita, kesetiaan kita, kasih kita seperti embun pagi hari, seperti kabut pagi hari, sebentar kelihatan lalu hilang lenyap. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari biarlah kita kembali menata ibadah dan persembahan kita. Hanya akan berguna jika dilaksanakan dengan sikap hati yang mengasihi, dengan sikap hati yang mentaati perintah Allah. Ibadah persembahan membantu umat untuk memahami Allah dan memelihara hubungan dengan Allah. Apabila hati seseorang jauh dari Allah, maka ibadah dan persembahan itu menjadi tidak berarti lagi. Oleh sebab itu, mari biarlah kita beribadah kepada Tuhan dan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, tidak menjadi hampa, tidak menjadi tidak berguna ketika kita ibadah dan menyembah Tuhan dengan saksama. Allah tidak menginginkan persembahan materi. Allah tidak menginginkan kurban-kurban bakaran. Allah tidak menginginkan ibadah tanpa hati. Allah mencari hati yang menyembah. Allah mencari hati yang bersyukur. Allah mencari hati yang berserah. Allah menginginkan hati kita semua, hati yang mengasihi, hati yang taat melakukan firman Allah. Mengapa kita beribadah? Mengapa kita membawa persembahan? Mengapa kita melayani pekerjaan Tuhan? Kita perlu bertanya, apakah motivasi di balik persembahan dan ibadah kita? Kiranya ibadah kita dimurnikan, ibadah kita dikuduskan. Hanya Dia satu-satunya yang kita hampiri, yang kita junjung tinggi. Tidak ada ilah lain, tidak ada keyakinan lain. Kepercayaan kita hanya kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah kita peringati kematian dan kebangkitannya. Dia hadir, Dia berkorban, Dia mati untuk kita. Maukah kita hidup bagi kemuliaan-Nya? Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua kasih Allah yang tidak terbatas. Tetapi jangan pernah lupa, Allah yang mengasihi adalah Allah yang adil adanya. Setiap pelanggaran akan mendapatkan hukuman. Setiap dosa dan kejahatan akan dipertanggungjawabkan. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku
Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Allah yang mengasihi sekaligus Allah yang adil, yang tidak mau melihat dosa dan kejahatan, pelanggaran dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan dengan satu tekad. Apakah yang menyenangkan hati Tuhan? Bukan emas, perak, permata, bukan harta dunia, bukan kambing, domba, lembu, sapi sembelihan, tetapi yang menyenangkan hati Tuhan. Kita baca dalam ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Sebagian orang percaya diri begitu besar bahwa hidupnya telah mengasihi Tuhan dan telah mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Apa yang menjadi alasan sehingga saudara percaya bahwa saudara mengasihi Tuhan? Saya sudah memberi banyak persembahan, saya sudah berkorban untuk gereja, saya sudah melayani pekerjaan Tuhan sebagai WL, singer, pemain musik. Apapun saya lakukan, saya memberi waktu, tenaga, pikiran, uang agar pekerjaan Tuhan berjalan dengan baik. Saya sudah mengikut Tuhan puluhan tahun. Namun ingat saudara, bukan berapa banyak lamanya kita mengikut Tuhan menjadi standar bahwa saudara mengenal Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya. Banyak orang yang terlibat dalam pelayanan, namun Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Ini nabi-nabi saudara. Dan mengusir setan demi nama-Mu. Ini KKR, penginjil internasional. Dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Luar biasa. Pada waktu itulah aku akan berterus terang. Yesus berkata kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mari kita renungkan bersama. Ada orang yang telah bernubuat hebat, ada orang yang telah mengusir setan dahsyat, ada orang yang telah berbuat mujizat, orang mati bangkit luar biasa. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku tidak kenal kepada. Pengenalan yang benar akan Tuhan adalah hal terpenting dalam kehidupan Kristiani. Tanpa pengenalan yang benar, iman tidak bertumbuh.
Pengenalan kepada Tuhan berarti memahami kehendaknya, memahami rencananya, dan tahu status diri kita di dalam Kristus. Memahami kehendaknya, memahami rencananya, saudara tahu status diri saudara di hadapan Kristus. Pengenalan akan Tuhan memerlukan senantiasa pertolongan, roh hikmat dan wahyu yang menolong kita untuk lebih mengenal kepada Dia. Pengenalan kita terbatas, sebatas pikiran kita, tapi roh yang daripada Tuhan yang ada di dalam saudara dan saya memberikan tuntunan untuk kita lebih memahami, lebih mengerti, lebih mengenal siapakah Dia sesungguhnya. Mengenal Tuhan bukan sekedar mengetahui. Banyak orang yang ahli, ada sarjana teologi, ada master teologi, ada doktor teologi, sebatas teologi, ilmu tentang Tuhan, tapi belum menjamin seseorang yang belajar teologi mengenal akan Tuhan. Karena pengenalan kepada Tuhan adalah wujud hubungan pribadi seseorang dengan Tuhannya. Pengenalan kepada Tuhan adalah kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Mengenal Tuhan artinya punya hubungan spesial, hubungan yang khusus, penyerahan yang penuh, dan kepercayaan yang mutlak. Semakin intim, semakin mengenal, semakin memahami panggilannya, semakin kita sadar betapa mulianya, betapa agungnya, betapa dahsyatnya kasih dan kemurahan Allah. Bagian yang ditentukan bagi kita, saudara, pengenalan akan Tuhan membawa dalam sebuah perubahan. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 berkata, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi kamu sekarang dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Status saudara di dalam Kristus bukan lagi hamba dosa. Saudara orang merdeka yang telah dimerdekakan dari dosa, bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Tuhan memanggil kita sebagai hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Ciri seorang hamba adalah tunduk sepenuhnya kepada perintahnya. Mengenal kepada Tuhan, itulah yang terpenting. Kata kenal dalam arti intim, seperti sebuah keluarga, hubungan suami dan istri tanpa sekat, tanpa jarak. Marilah kita mengenal kepada Tuhan, karena inilah yang di
disukai oleh Tuhan. Aku menyukai kasih setia dan menyukai pengenalan akan Allah. Di tengah wabah yang merajalela, kita dipaksa tinggal di dalam rumah. Tapi mari kita jangan membuang waktu percuma. Biarlah rumah menjadi tempat di mana kita ibadah, pujian dinyanyikan, penyembahan dan persembahan naik ke hadirat Allah seperti dupa yang harum. Firman Allah diperdengarkan, firman Allah dibacakan, firman Allah direnungkan, firman Allah dilakukan, mulai dari kelompok yang kecil. Saling mengasihi, saling memaafkan, saling mengampuni, saling mendoakan. Corona mendorong kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah, tapi fokus mencari hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita semuanya. Haleluya. Marilah saudara-saudara, setelah firman Allah kita dengar bersama, kita menundukkan diri sejenak menghadap hadirat Bapa di surga, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk pribadi lepas pribadi. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang mengasihi, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih firman-Mu diperdengarkan. Engkau Allah yang mengasihi dengan kasih yang tidak terbatas. Engkau tidak menghendaki seorang pun binasa, kalau boleh mereka bertobat dari jalannya yang jahat, berbalik kepada Allah, menerima pengampunan dosa, dimerdekakan dari dosa, dan menjadi hamba kebenaran. Kami merindukan hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Tambahkan kasih setiamu, dan kami mau bagikan kasih setiamu di antara keluarga. Tambahkan kiranya pengenalan akan Tuhan semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin melekat, tidak terpisahkan. Dimanapun Engkau berada, kami berada. Dimanapun kami berjalan, di sana Tuhan ada. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, rumah tangga dan keluarga. Cukup sandang, pangan, dan papan, kebutuhan secara jasmani, terlebih kebutuhan rohani. Kami mau berubah, mengejar yang utama dalam hidup ini, bukan perkara duniawi, tapi mencari wajah Tuhan, hidup di dalam perlindungan Tuhan, sekarang, besok, dan selamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan Ku Diberi Kuasa dari Raja Mulia. Haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tiap-tiap rumah tangga dan keluarga, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang anugerah Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan penghiburan Roh Kudus, tinggal bersama, menuntun langkah kita, menopang hidup kita, meneguhkan dan menguatkan, menyinari jalan kita. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, Yesus datang kembali kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin.